ما خيب الله ما خيب الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه صحيح البخاري. حمدا لرب فصل بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا الحمد لله الذي أحضرنا الحمد لله الذي قد خصنا بمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه. Limpahan puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi dan Maha berkuasa atas segala sesuatu, Maha melihat, Maha mendengar, melihat semua dari lintasan pemikiran hambanya. Tidak lepas darinya semua apapun yang dipikirkan oleh hambanya. Dari sejak alam semesta tercipta hingga alam semesta berakhir, tiada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maha mengetahui dan bersatu kepadanya seluruh pengetahuan, bersumber kepadanya segala kemuliaan dan kehidupan. Maha suci Allah yang meruntuhkan kekuasaan dengan kematian. Ketika Allah mendatangkan kematian kepada hambanya, runtuhlah seluruh kekuatan dan kekuasaannya dengan kehendak Allah. Maha suci Allah, dan beruntunglah mereka yang mengikuti tuntunan keabadian yang dibawa oleh para nabi dan rasul hingga pemimpin nabi dan rasul Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Hadirin hadirat, malam hari ini kita berkumpul dalam perkumpulan kembali di dalam kemuliaan ilahi yang tiada pernah menutup pintu anugerah setiap waktu dan saat. Rahmatnya selalu dilimpahkan pada hamba-hambanya sepanjang waktu dan zaman. Akan tetapi hamba-hambanya lah yang selalu menghindar dari rahmatnya. Fahaman dazat, sungguh beruntung mereka-mereka yang mensucikan dirinya. Beruntung tak mereka-mereka yang mensucikan dirinya dengan tuntunan keluhuran, dan merugilah mereka yang mengotori dirinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga di malam ini adalah malam yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang beriman, yang mencintai Allah dan Rasul. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Maryam, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu shaqqa wa
وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات وما في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Allah berfirman, hampir saja langit itu terbelah, bumi itu terpecah, dan gunung-gunung itu hancur berkeping-keping ketika mereka mengatakan Allah mempunyai putra. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Tiada sepantasnya seseorang mengatakan Ar-Rahman mempunyai putra. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Semua yang ada di langit dan bumi akan datang ke hadapan Ar-Rahman sebagai hamba. Laqad aqsahum wa 'addahum 'adda. Aku sudah menghitung jumlah seluruh hambaku, dan mereka akan datang ke hadapanku, semua hambaku yang menciptakan. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Mereka akan datang ke hadapan Allah sendiri-sendiri. Hadirin hadirat, alam semesta ini hampir hancur ketika mendengar akidah yang muncul mengakui Allah mempunyai putra. Dan malam ini hadirin, inilah malam penghinaan terbesar terhadap Allah. Inilah malam yang bisa membuat hancurnya alam semesta dari takutnya penghinaan mereka terhadap Allah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Ma'idah, wa idh qala Allah Isa bin Maryam, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta alladhi qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, Allah berkata kepada Isa kelak di yaumul qiyamah, engkaukah yang mengajari dan mengatakan pada orang untuk menyembahmu dan menyembah ibumu selain Allah? Maka berkatalah Sayyidina Isa bin Maryam, subhanak, maka ma yakunu li an aqul illa bi syai'in ahaq, atau kama qala, maha suci engkau Rabbi, aku tidak bicara terkecuali apa yang benar dan kau perintahkan. In qultuhu faqad alimtah, bila aku betul mengucapkannya, sungguh engkau akan mengetahuinya. Innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau maha tahu apa yang dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada zatmu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Di dalam Durrul Mansur yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti menukil bahwa ketika Allah bertanya pada Isa saat itu, Nabi Isa bergetar dan roboh dari takutnya atas pertanyaan Allah. Bahkan ketika itu ada riwayat bahwa seluruh tulang rusuknya terlepas daripada rusuk lainnya dari gentarnya atas pertanyaan Allah. A'anta alladhi qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah kau yang berkata kepada manusia untuk menyembahmu dan ibumu melainkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini merobohkan Isa bin Maryam, dan diriwayatkan di dalam kutubut tafsir pertanyaan itu diajukan kepada Nabi Isa di hadapan mahsyar kelak, sehingga seluruh manusia melihat betul bahwa Nabi Isa tidak mengucapkannya. Hadirin hadirat, inilah malam penghinaan terbesar bagi Allah. Kata
tetapi kita tidak kecewa dan jangan sampai berasa rusuh dengan menghancurkan semua tempat peribadatan selain Allah. Tapi hancurkan akidah mereka, hancurkan keyakinan mereka dengan dakwah kita, dengan ucapan kita, dengan harta kita, dengan doa dan munajat kita. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, la yushikanna ayyanzila fikum ibn Maryam hakaman adla. Akan datang waktu turunnya Isa bin Maryam kepada kalian menjadi hakim yang adil dan berkuasa di seluruh penduduk di muka bumi. Wa yaksirus salib, Isa bin Maryam akan menghancurkan salib, menghancurkan tempat peribadatan kepada Allah. Hadirin hadirat, akan datang masanya Isa bin Maryam menguasai bumi, menguasai Jakarta, meruntuhkan semua salib yang ada di muka bumi. Ini janji Sayyidina Muhammad. Akan datang waktu Isa bin Maryam merobohkan semua salib yang ada di muka bumi. Wa yaksirus salib, ia datang ke bumi pertama kali menghancurkan semua salib. Wa yad'al jizyah, dan mewajibkan kepada orang-orang non-muslim untuk mengeluarkan jizyah semacam zakat yang lebih ringan dari zakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, permukaan bumi ini milik Allah, dan yang mesti kita benahi adalah saudara-saudari kita muslimin muslimat, jangan sampai terjebak dalam kemungkaran ini. Sudah cukup kita memiliki idola-idola mulia, tidak perlu idola-idola orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, tidak perlu idola orang-orang yang tidak tunduk kepada Rabb. Idola kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Idola kita para sahabat Nabi Muhammad, idola kita para ahlul bait Nabi Muhammad, idola kita para imam-imam penerus Nabi Muhammad, para dai yang membawa tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah idola kita, al-mar'u ma'man ahab. Sampailah kita kepada hadis mulia ini, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku. Di malam Selasa yang lalu kita sudah membahas betapa mulianya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Dan di malam ini kita mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Berguncang arusnya Allah itu ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ada apa? Karena dia adalah ahlul khusyuk, pembela Sayyidina Muhammad. Sa'ad bin Mu'adz berwasiat ketika di medan Khandaq. Ini hadirin, Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal dan Dzulqa'dah. Ketika para Yahudi bersatu dengan kufar Quraisy untuk menghancurkan dan menyerang Madinatul Munawwarah. Mereka bersatu dengan pasukan yang dahsyat dan keluar pada tahun 5 Hijriah menuju Madinatul Munawwarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk tidak menyiapkan pasukan, tetapi menyiapkan parit, menggali parit, menggali jurang yang tidak terlalu dalam untuk membentengi Madinah. Kita akan kupas hikmah Khandaq ini. Di saat menggali Khandaq itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar kaum Ansar bersenandung. Mereka bersenandung membaca qasidah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Nahnu alladhina bay'ana Muhammadan 'ala al-jihad ma hayina abada.
kami inilah yang telah membaiat Nabi Muhammad dan kami selalu hidup di dalam jihad selama-lamanya. Demikian ucapan Muhajirin dan Ansar bersenandung dijawab oleh Rasulullah SAW. Rasul menjawab, Allahumma la aisyu illa aisyal akhirah fa akrimil ansar wal muhajirah. Wahai Allah, tiada kehidupan yang hakiki selain kehidupan di akhirat, maka muliakanlah Ansar dan Muhajirin. Demikian diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Mereka membaca qasidah bersama-sama untuk menggali parit bersama Nabi Muhammad SAW. Jika muncul orang sekarang mengingkari qasidah, ketahuilah qasidah kita belajarnya, mengikutinya dari Nabi Muhammad SAW yang memulainya dan memperbolehkannya dan bahkan mengajarkannya. Hadirin hadirat, ketika Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasul, diriwayatkan dalam Sirah Ibn Hisham, wahai Rasulullah, kami temukan batu yang tidak bisa pecah, dipukul, dihantam dengan martil tidak mau pecah. Maka Rasul mengambil martil besar tersebut dan beliau memukulkannya sekali, maka berbijarlah kilat yang demikian dahsyatnya. Lalu kedua kali dan ketiga kali. Maka berkata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, itu tadi cahaya kilat 3 kali, apa ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau melihatnya? Aku melihatnya wahai Rasul. Pukulanku yang pertama tadi, yaftahillahu bihi Syam. Pukulanku yang pertama itu, kata Rasul, membuka wilayah Syam, wilayah Yaman dan wilayah Irak. 3 kali pukulan. 1 kali gerakan tangan sang Nabi membuka kemenangan untuk Yaman, Syam dan Irak. 3 kali pukulan, 3 kali kemenangan tanpa peperangan. Demikian dahsyatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itulah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah setelah ia terkena panah di pundaknya, darah terus mengalir, dan ia berkata, wahai Allah, seandainya Quraisy ini masih akan berlanjut peperangannya, maka hidupkan aku dan panjangkan usiaku. Apabila Quraisy ini selesai, peperangan selesai, wafatkan aku wahai Allah. Sungguh tidak ada yang lebih kusenangi selain memerangi orang-orang yang mengganggu Rasulullah. Orang yang mengganggu Rasulullah itulah yang paling senang kuperangi, itulah tujuan hidupku. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ia hanya ingin hidup untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah selesai perang, sudah wafatkan aku wahai Rabb. Maka ketika tidak berapa hari kemudian, Allah mengirimkan angin yang demikian dahsyatnya, membuat pasukan Quraisy dan Yahudi kocar-kacir dan bubar. Sebelumnya terjadi peperangan antara Amr bin Abdul Wud dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Amr bin Abdul Wud yang berdiri di depan parit berkata, mana tidak ada satukah di antara satria muslimin yang mau menghadapiku? Para sahabat diam menanti perintah Rasul. Berdiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu yang masih muda belia. Ya Rasulullah, aku. Maka berkatalah Rasul, ijlis ya Ali, innahu ibn Abdul Wud. Duduk wahai Ali, ini Amr bin Abdul Wud, bukan sembarang orang. Ia pun menantang kedua kali. Ali bin Abi Thalib berdiri lagi, aku ya Rasulullah. Rasul berkata, duduk wahai Ali, ini Amr bin Abdul Wud, bukan sembarang orang. Ketiga kalinya Sayyidina Ali berdiri lagi dan Rasul tidak melarangnya, bahkan mendoakannya. Maka keluarlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda belia yang tampaknya masih hijau dari berpengalaman berhadapan dalam peperangan. Amr bin Abdul Wud berkata, engkau ini putra Abi Thalib, aku ini teman ayahmu, tidak salah kau mau melawan orang seperti aku.
Maka Ali bin Abi Thalib berkata, aku bila kau ingin tahu, ingin membunuhmu. Itu saja yang kau inginkan. Bila kau malu memerangi daripada putra temanmu, ketahuilah aku ingin membunuhmu. Maka ucapkanlah syahadat, maka nyawamu selamat. Maka berkata Amr bin Abdul dengan kemurkaannya, celakalah engkau dan ayahnya. Maka tiada lama Amr bin Abdul pun roboh, terbelah dua dari rambutnya sehingga kudanya oleh pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka mulai memanas keadaan, dan sejak itulah Allah mulai datangkan angin yang terus meniup mereka sehingga terjadi badai yang dahsyat. Abu Sufyan menggulung kemahnya, berangkat meninggalkan Madinah, diikuti kabilah lainnya dan lainnya. Inilah hadirin hadirat hikmah perang Khandaq, bahwa kemenangan muslimin tidak mesti harus dengan senjata, bisa dengan alam, bisa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hancurkan musuh-musuh Islam, tidak harus dengan senjata. Sampailah kita pada hadis mulia ini, la tasubbu ashabi, jangan sesekali kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Sungguh bila di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud sekalipun, belum menyamai muddah hadihim aw nasibah, belum menyamai satu genggam perbuatan amal mereka, bahkan tidak menyamai setengah genggam dari perbuatan mereka. Kenapa? Karena para sahabat berjuang di saat kebangkitan pertama Islam. Mereka berinfak di saat belum ada orang yang berinfak. Mereka berjuang di saat belum ada yang berjuang. Tapi kalau di masa selanjutnya, setelah Fatah Makkah, setelah kemenangan-kemenangan, semua orang ingin dekat dengan Islam dan membela Islam karena kuatnya, kelihatan kekuatannya. Tapi saat Islam lemah, di saat itulah pahala terbesar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar dalam pembicaraan ini. Hikmah kita yang paling penting diambil di malam hari ini. Inilah malam penghinaan terhadap Allah yang terbesar dari sepanjang malam lainnya. Oleh sebab itu kita perbanyak doa dan munajat, dan ingat, kemenangan bukan harus dengan senjata. Perang Khandaq menunjukkan kemenangan bisa dengan kekuatan alam, karena kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, kita berzikir memanggil nama Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menumpahkan hidayah bagi kita, dan Allah menjaga muslimin muslimat dari musibah. Rabbi, jadikan hujan yang datang pada kami hujan rahmah, jadikanlah hujan yang datang kepada kami hujan hidayah. Rabbi, kami meminta kepadamu Rabbi, agar kau runtuhkan iman mereka, kekuatan dan keyakinan mereka yang masih memenuhi gereja-gereja, yang masih menyembah selain Allah. Runtuhkan akidah mereka ya Allah. Tiupkan kepada mereka hujan hidayah, sehingga mereka meninggalkan salibnya, meninggalkan sesembahannya, kembali kepada namamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kota Jakarta ini sirna satu persatu, gereja demi gereja tutup di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan di seluruh wilayah muslimin. Tapi percepat kedatangan Isa bin Maryam, sehingga kami melihat kehancuran salib dan penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kami bermunajat ke hadirat-Mu untuk mereka-mereka yang masih menyembah selain-Mu. Kami Rabbi tidak ingin memerangi mereka, kami inginkan mereka menyembah-Mu Rabbi. Kami ingin mereka sujud padamu ya Allah. Kami ingin mereka hadir di majlis zikir. Kami ingin mereka meninggalkan gerejanya, bersujud ke hadirat-Mu, melakukan salat subuh, melakukan salat zuhur, tunduk ke hadirat-Mu. Inilah doa kami Rabbi. Dan jagalah saudara-saudari kami yang niat bermaksiat di malam ini, yang niat berzina di malam ini, yang niat mabuk-mabukan di malam ini. Balikkan niat mereka ya Allah untuk bertaubat. Jadikan Rabbi hari esok bukanlah hari kemurkaan-Mu, tapi hari terbitnya hidayah bagi muslimin muslimat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Rabbi, berapa tahun yang silam kami melihat bagaimana ketika muslimin yang membuka jilbabnya demi meramaikan malam Natal, maka Engkau datangkan tsunami yang melemburkan ratusan ribu muslimin demi menghapus mereka-mereka dari kezalimannya. Rabbi, jagalah bumi Jakarta. Kami telah memahami bahawa Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut, dan dosa terbesar adalah berada di ibu kota negara muslimin terbesar ini di muka bumi. Ya Rahman, jagalah demi nama-Mu yang maha luhur. Hujankan atas kami hujan hidayah, munculkan jiwa-jiwa yang bertaubat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Tawli wal In'am. Cukupkan bagi kami hujan yang membawa musibah, datangkan bagi kami hujan hidayah, datangkan bagi kami banjir rahmah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbi, kami mengadukan saudara-saudara kami keturunan Adam yang masih menyembah selain-Mu. Rabbi, berikan pada mereka hidayah sebagaimana sang Nabi mendoakan para kufar. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah mereka hidayah, sungguh mereka tidak mengetahui. Rabbi, jika mereka tahu yang benar adalah Engkau yang Maha Tunggal, niscaya mereka tidak akan menyembah Isa bin Maryam. Jika mereka tahu bahwa Isa bin Maryam mengingkari hal ini, mereka tidak akan menyembahnya. Rabbi, maka berikan atas mereka hidayah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hadirin hadirat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerbitkan bagi kita matahari hidayah, menunjukkan bahwa doa-doa dan munajat kita ini akan menepis musuh kita sedikit demi sedikit dengan bangkitnya generasi-generasi para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, Ya Rahim, insyaallah malam Selasa yang akan datang kita majlis di Masjid Jami Al-Ma'mur, dan bagi yang belum mengetahui maka konvoi dari Masjid Al-Munawwar pada Isya pukul 20.30 menuju Masjid Jami Al-Ma'mur, dan kita akan berzikir dengan lafzul jalalah Ya Allah, Ya Allah sebanyak 1000 kali. Di saat pukul 12 tepat, di saat gemuruhnya trompet yang membesarkan keagungan yang merupakan penghinaan kepada Allah, kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bukan maksud kita membuat perayaan di malam 1 Januari, tapi maksud kita mengimbangi maksiat saudara-saudari kita, bahwa yang lebih berhak diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mengundang mereka-mereka yang menghina orang hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, sehingga diangkatlah wajah-wajah mereka di hadapan padang mahsyar. Lantas malaikat berkata, haula al-wujuh alladziina yu'azzimuna ma sagharahu. Inilah wajah-wajah orang-orang yang mengagungkan apa-apa yang dihinakan oleh Allah. Maka perjatuhanlah kulit wajah mereka dari malunya di padang mahsyar. Kita berdoa agar kita dan saudara-saudara dan teman kita terhindar dari kehinaan di malam 1 Januari. Ya Rahman, Ya Rahim,